Pemirsa, dalam sidang kasus perintangan penyidikan kemarin, terdakwa Cuk Putranto mengaku diperintah oleh Verdi Sambo untuk mengkopi dan melihat isi rekaman CCTV yang terpasang di sekitar rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Terdakwa Cuk mengaku kaget karena dalam video CCTV, Yosua masih hidup saat Sambo tiba di rumah Duren 3. Padahal dari pengakuan awal Verdi Sambo, saat ia datang ke rumah dinas, tembak-menembak sudah terjadi dan Yosua sudah tewas. Seluruhan berbicara kedatangan Pak Verdi Sambo dengan Ibu Putri. Kedatangan Verdi Sambo, Ibu Putri, selanjutnya Kemudian dari yang diceritakan kepada kami dan dari hasil konferensi persnya dari Pak Kapolres, Jaksel saat itu Pak Verdi Sambo datang, kejadian tembak-menembak sudah terjadi. Tetapi di dalam video tersebut kami lihat bahwa Pak Verdi Sambo datang, almarhum Joshua masih ada. Jadi di dalam rekam itu ternyata Joshua masih ada. Betul. Bersamaan dengan Verdi Sambo. Betul. Apakah yang saudara saksi lihat itu ada suatu kejanggalan isi rekaman tersebut? Cerita yang menurut saudara saksi sampaikan tadi? Pasti bingung kami saat itu karena kan yang diceritakan kepada kami mulai dari tanggal 9 dan 10 itu posisi datangnya beliau tembak-menembak itu sudah terjadi. Sedangkan di video itu menunjukkan bahwa Pak Verdi Sambo datang, almarhum Joshua masih ada. Itu yang kejanggalan? Iya. Apakah ada situasi kaget di saat menonton tersebut? Pasti kami kaget semua. Kaget. Terdakwa Arif Rahman kaget tidak? Termasuk. Nah, setelah selesai menonton isi tersebut, apa tindak lanjut saudara saksi lakukan? Karena kita situasinya jadi saat itu situasinya jadi membingungkan. Pak Arif Rahman berdiri, kemudian menghubungi pimpinannya beliau yaitu Pak Karopamina kalau tidak salah, menelpon. Terus setelah menelpon diberitahu untuk segera diserahkan CCTV. Pasti datang Bang Arif ini kan tipe. Ya pemirsa, kita akan memantau bagaimana situasi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis Hakim sudah berada di ruang sidang. Nampaknya sesaat lagi sidang dari kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan sidang perkara pidana atas dimulai. nama terdakwa Arif Rahman Arifin dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sehat saudara? Alhamdulillah sehat yang mulia. Sehat ya. Tadi malam itu sebenarnya sudah kita jadwalkan jam 8:30 dengan toleransi akan ngaret sampai dengan jam 9. Jadi ternyata ini 1,5 jam dari jadwal yang sudah kita perhitungkan. Walaupun yang dibicarakan itu kemarin kepada terdakwa Agus yang paling terakhir. Tapi paling tidak jam 9 kita sudah sampaikan untuk persidangan hari ini di Jumat ini. Ya. Mudah-mudahan ini dapat terselesaikan dengan baik ya, sampai dengan batas waktu sebelum azan Jumat. Itu ya. Baik. Tadi suasananya sehat ya? Alhamdulillah sehat yang mulia. Sehat ya. Ya. Saya akan tanyakan langsung kepada saudara ya, terkait dengan pemeriksaan saudara pada hari ini. Saya tanyakan kepada saudara, apakah keterangan saudara pada waktu saudara menjadi saksi kemarin itu tetap itu keterangan yang sama dengan yang akan kami tanyakan? Ada perubahan tidak pada waktu saudara diminta keterangannya sebagai saksi? Ada sedikit yang mulia. Yang mana? Yang tambahan atau perubahan? Kalau tambahan nanti siap. Ada yang akan kami tanyakan juga, tapi yang sudah disampaikan pada waktu memberikan keterangan sebagai saksi, ada perubahan tidak? Tidak ada yang mulia. Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada kami akan lanjutkan. Gitu ya? Iya yang mulia. Baik. Saudara, orang yang membantah apa yang diterangkan oleh Sambo mengenai untuk menyelamatkan terdakwa Hendra. Itu. Iya tuh. Maksudnya yang mulia? Dalam
pemeriksaan pemeriksaan kemarin, Pak FS saksi kemarin. Ferdi Sambo. Siap, betul. Iya. Bisa saudara ulangi? Terkait dengan pernyataannya Pak Ferdi Sambo yang dia hanya melihat saya sendiri yang menghadap. Itu. Iya, yang mulia. Bukan, kalau selamat Hendra, maka kamu pun akan selamat gitu. Siap. Itu kan bantahan saudara. Di samping yang pertama tadi. Oh, itu yang kejadian pada saat sidang kode etik. Itu yang saya maksudkan. Siap. Ya. Baik, yang pertama tadi lah ya. Yang di tanggal 13 ya. Siap, yang mulia. Yang pada waktu itu saudara menonton bersama dengan Cuk, Baikuni dan Ridwan. Iya, yang mulia. Begitu ya. Dini hari. Dini hari jam 2, maka kenapa kemudian saudara menelpon pada waktu itu? Karena saudara tidak punya kekuatan mental untuk menghubungi Ferdi Sambo. Betul, yang mulia. Sehingga karena itulah saudara hanya berbicaranya kepada Hendra. Betul, yang mulia. Dan itu kemudian dibantah baik oleh Hendra maupun oleh Sambo. Betul, yang mulia. Kan seperti itu. Betul. Baik Hendra maupun Sambo, dia menceritakan bahwa pada waktu malam itu, pada waktu mereka bertemu, ya bahkan dia tidak berdua dengan saudara, cuma sendiri ya. Dia katakan laporan saudara terhadap Hendra itu terkait tentang ada CCTV di dalam rumah yang hilang. Itu yang dibicarakan. Bukan, yang mulia. Yang mana? Mohon izin, yang mulia. Jadi saya cerita sedikit mundur di tanggal 12 malam, yang mulia. Ini bukan cerita saudara. Oh, siap. Ini masih cerita yang dibenarkan keterangannya Ferdi Sambo dengan terdakwa Hendra terkait laporan. Iya, iya. Tolong fokuslah. Iya. Ya. Saudara tegang, nanti saya pun jadi ikut tegang. Ya. Apa dulu? Ya, cermati dulu pertanyaannya, ya. Yang dilaporkan Hendra pada waktu bertemu dengan Sambo adalah ada CCTV yang hilang yang di dalam rumah. Masih ingat saudara enggak? Kan sama-sama diperiksa sebagai terdakwa, saksinya ada Ferdi Sambo. Ingat, yang mulia. Iya. Betul itu yang dibicarakan kan? Kalau Bukan saya menanyakan ke saudara, tapi menceritakan kembali apa yang diceritakan oleh Ferdi Sambo, ya, dan kemudian dibenarkan oleh terdakwa Hendra pada saat itu. iya, yang mulia. Ada CCTV di dalam rumah yang hilang. Iya, Itu iya. atas pelaporan dari saudara kepada Hendra. Padahal saudara tidak menceritakan itu. Iya, yang mulia. Tapi saudara menceritakan itu Nonton. ada video yang saudara lihat. Iya. Ternyata si Joshua masih hidup. Itulah yang saudara laporkan kepada itu. Iya kan itu ya. Betul. Baik. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah ada saudara melaporkan tentang itu? Ya CCTV atau DVR yang di dalam rumah Ferdi Sambo yang hilang kepada Hendra? Tidak ada, yang mulia. Jadi, Tidak ada. mohon izin, yang mulia. Kami- Silakan ceritakanlah. Iya, yang mulia. Tapi yang jelas tidak ada ya. Tidak ada, yang mulia. Tidak ada, baik. Jadi tanggal 12 itu kami diperintah oleh wakilnya Pak Hendra, kami manggil jabatannya itu Sesro, Pak Deni Nasution. Pak Deni? Deni Nasution. Denny Satya, oke. Dalam BAP sudah kami sampaikan, bersama dengan Karo Propos Pak Beni Ali, itu memerintahkan kami untuk berangkat ke TKP, Maghrib 18.00. Tanggal 12 tadi, 12 Juli itu, yang mulia. jam 6. Jam 6. Ya. Karena di jam 17-nya Kapolri itu mengumumkan adanya pembentukan tim sus. Pembentukan tim sus yang anggotanya itu Karo Paminal dengan Karo Propos. Mungkin nanti kalau di Google oleh Yang Mulia atau dari Jaksa pasti muncul di berita. Kemudian kami diperintahkan berangkat bersama satu mobil dengan Pak Deni dan Pak Beni. Sampai kurang lebih jam 7. Jam 20 itu sudah rame orang termasuk Pak Kabar Eskrim, Pak Direktur Bidum dan beberapa pejabat lainnya. Dimulai pelaksanaan olah TKP dari Lafor datang, Inavis datang. Kemudian jam kurang lebih 20.30 Pak
Ka'bah dengan rombongan keluar, kami juga keluar dari TKP karena ramai sekali di dalam. Kemudian tidak beberapa lama Pak Hendra itu menelpon kami. Posisi Hendra di Jambi ya? Di Jambi yang mulia. Pak Hendra menelpon kami menanyakan dengan sedikit marah, kamu lihat siapa yang mimpin? Loh siap apa katanya? Siap tidak tahu. Loh kamu di mana? Bukannya kamu di TKP? Siap saya di luar. Masa kamu nggak bisa lihat siapa yang mimpin olah TKP? Siap tidak lihat. Akhirnya saya berusaha ke dalam, saya lihat yang sedang olah TKP di dalam sepertinya orang dari Puslapor karena sedang memasang benang. Padahal itu tim sus ya? Tim sus. Bentukan dari Kapolri kan? Kapolri. Kok sampai dia tidak tahu? Maksudnya kegiatan di dalam. Betul. Ya, kan saudara katakan tadi siapa yang memimpin? Kan begitu. Kalau itu tim sus, apa dia tidak diinformasikan? Karena kan ini bentukan. Memimpin sedang memimpin olah TKP itu siapa yang mulia? Kalau dari tim sus yang ditunjukkan ada itu siapa pimpinannya? Pimpinannya Pak Wakapolri atau Irwasum gitu. Wakapolri. Apa itu dia tidak tahu kalau itu yang... Maksudnya yang kegiatan lagi berlangsung saat itu dia telepon yang mulia. Turun dia, Wakapolri langsung ke situ? Pak Kabar Reskrim, tapi Kabar pada Reskrim, saat ya. Pak Hendra nelpon. Itulah yang ditanyakan ya? Ditanyakan. Yang ternyata Pak Kabar Reskrim langsung yang turun itu? Kabar Reskrim yang mulia. Olah TKP? Olah TKP, terus kegiatan pada saat dia nelpon saya itu apa kegiatannya? Saya tidak tahu, saya bilang, loh kamu kok bisa tidak tahu? Siap dan kami nunggu di luar. Coba kamu lihat, katanya. Terus saya lihat ke dalam, saya lihat ada petugas dengan rompi Puslapor sedang masang-masang benang di tangga, kemudian di area yang dugaan tembak-menembak. Baik, sebelum saudara ceritakan lagi, di tanggal 12 itu ya, jam... 12 ya. Di tanggal Sekitar 12 jam 9-an, jam 10 ya. Apakah itu diketahui oleh Ferdi Sambo? Nah ini berikutnya Pak Ferdi Sambo juga menelpon kami yang mulia. Setelah Hendra? Setelah Pak Hendra nelpon, Pak Ferdi Sambo nelpon. Jam berapa? Selang berapa menit kemudian. Menelpon menanyakan yang sama, tapi sudah dengan nada marah. Mereka tidak tahu itu rumah saya di situ. Apa mereka nggak punya tata kerama izin sama saya? Saya hanya siap-siap saja. Iya. Nah, Gitu ya. kemudian saya sempat bertanya. Siap. Ini agak menggelitik sedikit ini ya. Siap. Kalau Ferdi Sambo menelpon saudara, itu beberapa menit setelah Hendra menelpon, Siap. sekitar berapa menit? Mungkin 15 menitan. 15 menit. Tidak tertutup kemungkinan Ferdi Sambo menerima telepon dari Hendra. Siap. Begitu kan? Siap. Makanya kenapa kemudian Ferdi Sambo langsung menelpon saudara? Siap. Iya, tidak tertutup kemungkinan. Siap. Lanjut. Kemudian saya tidak menjelaskan apa-apa, hanya Cuma jawab siap. siap-siap saja. Iya. Sudah dimarahin. Terus Enggak punya tata krama gitu ya? siap. Enggak punya tata krama gitu ya? Siap. Iya. Lanjut. Nggak tahu itu rumah saya katanya. Oh siap, saya hanya siap-siap saja. Kemudian telepon kayak dimatikan begitu. Akhirnya saya menunggu di garasi carport itu. Jadi bisa di carport itu karena bisa melihat ke dalam yang mulia dari jendela. Sambil nunggu di carport itu kemudian ada orang kedokteran forensik, termasuk dokter Farah dengan ada 2 dokter forensik lainnya. Sempat bercerita ke kami, menyarankan, wah ini bagusnya proses pemasangan benang itu menggunakan manekin. Menggunakan? Manekin, boneka orang-orangan. Oh iya. Boneka orang-orangan karena kalau hanya tarik benang tanpa ada boneka yang mewakili tubuh penembak dengan yang ditembak itu tidak akurat. Karena itu benangnya kan ditarik dari tembok langsung ke lantai yang mulia. Sehingga dokter forensik saat itu menyarankan ke saya, coba disarankan nanti Pak kalau bisa pakai boneka manekin. Itu dokter forensik ya? Iya. Kok bisa dia ngomong begitu? Karena Apa pernah jadi serse sebelumnya atau apa?
Mungkin dalam olah TKP kalau yang saya tonton di CSI ya, mulia, di TV emang pakai boneka karena untuk keakuratan arah tembakan kalau tinggi kan juga mempengaruhi ya mulia. Tinggi orang, lukanya orang di dalam. Oh itu dokter forensik dokter untuk? Forensik. Termasuk timnya dokter Farah waktu itu yang mulia. Oh gitu ya. Karena ini menyangkut apa ini? Benang yang harus ditarik, ya letak korban, letak orang yang ditembak dan yang menembak kan gitu. Iya, betul yang mulia. Kan? Apa tidak itu bagian dari reserse itu? Tim olah TKP yang mulia. Dari Lafor. Kan biasanya dicoret dulu pakai apa itu? Kapur gitu kan? Kalau saya kebetulan belum pernah yang mulia. Oh. Makanya begitu disampaikan saya baru ngeh juga, baru tahu. Oh iya ya. Iya. Ya, lanjut. Kemudian sekitar jam 12 sudah mulai masuk kembali rombongannya Pak Kabah. Kemudian sekitar jam 1-an ditutup oleh Pak Kabar Reskrim, dinyatakan untuk hari itu selesai dulu. Selesai dulu. Kegiatan akan dilanjutkan besok pagi. Gitu ya. Kaitannya dengan CCTV yang di dalam rumah. Iya, ini yang mulia. Iya. Jadi pada saat olah TKP malam itu ternyata saya tahunya setelahnya yang mulia. Iya. Ternyata ada tim Inavis yang mengamankan dekorder di dalam rumah. Tim Inavis. Iya, dari Inavisnya apa ini? Mabes Polri. Inavis kepanjangan dari? Saya juga nggak hafal yang mulia, Inavis. Sering diucapkan, tapi kok Inavis apa maksudnya? Biasanya buat sidik jari. Itu ya. Sidik jari, ya yang mulia. Terus kemudian begitu ditutup jam 1-an, saya sampaikan sudah keluar Pak Kabar Reskrim, sisa saya Kapolres Jakarta Selatan, Pak Beni Ali, Karopropos, tim Lafor, ada saya, kemudian ada beberapa orang dari Barreskrim. Saya sampaikan saran dari kedokteran forensik tadi. Terus akhirnya Kapolres memastikan besok pada saat olah TKP berikutnya akan dibawa manekin karena itu memang dibutuhkan. Terus kemudian saya jalan keluar, ternyata ada WA. Karena di dalam itu sinyal susah yang mulia, dalam rumah TKP itu susah. Pas saya keluar itu di handphone saya sudah ada WA menanyakan ke saya dari Pak Hendra. Kamu tahu barang apa yang diamankan dari rumah Kadif? Saya jawab waktu itu, siap, mohon waktu komandan gitu. Dan ternyata ada barang yang tadi saya sampaikan kepada yang mulia, ada barang rupanya diamankan oleh Inavis. Tapi saya belum tahu sampai kemudian setelah saya menelpon ke Pak Hendra, kemudian Pak Hendra bilang coba kamu cek itu barang apa saja yang diamankan di Inavis. Setelah nyampe di Inavis saya baru tahu itu adalah barang dekorder CCTV yang penjelasan di Inavis itu periode tahun lama katanya, 2021 katanya. 2021 ya? Iya, dekorder CCTV dalam rumah. Recorder maksudnya 2021 ini apa nih? Rekamannya. Rekamannya ya. Iya. Gitu ya. Tempo hari bukan 2020? 2020 ya? 2020 kemarin itu. Yang terakhir diceritakan itu sudah rusak. Siap, ya itu katanya penjelasan. Yang dilihat ternyata adalah rekaman yang terakhir itu di tahun 2020. 2000. 2020 atau 2021? 21. 2021. Iyalah, pokoknya sudah 1 tahun yang lalu Iya, gitu ya. Iya yang mulia. Gitu ya. Jadi Nah ini kan menjadi pertanyaan jadinya kan. Siap. Rusak menurut Kodir dari tanggal 15 itu. Ternyata hasil rekamannya begitu dibuka yang di dalam itu terakhir di bulan Juni tahun 2021. Itu kami nggak tahu ya mulia. Nah itu saya beritahu. Iya yang mulia. Ini kan fakta persidangan nih. Iya yang mulia. Ya seperti itu. Itulah rangkaian-rangkaiannya kalau kita kemudian mencermati persidangan ini. Iya yang mulia. Ya baik. Itulah yang ternyata yang hilang itu atau yang dibawa oleh Inavis adalah decoder yang ternyata di dalamnya menggambarkan tahun 2021. tahun 2021. Iya. Ya.
Itu yang saudara laporkan atau itu yang ditanyakan kemudian saudara beri informasi itu? Iya yang mulia. Itu ya. Betul. Artinya selain itu kan di tanggal 13 jam 8. Enggak yang mulia. 8 malam. Itu rentetannya yang mulia. Enggak, yang saudara baru mendapat informasi dari Inavis atau saudara mencari informasi ternyata yang dibawa adalah decoder yang di dalam, ya, yang ternyata di dalamnya itu berisikan Rekaman 2021. rekaman tahun 2021. Itu jam berapa itu tadi? Itu subuh juga yang mulia. Jadi habis saya menelpon Pak Hendra yang pertama. Disuruh tadi itu loh. Iya yang mulia. Yang disuruh tadi, ya, yang disuruh apa saja barang yang dibawa. Itu jam berapa itu? Itu WA jam 1 yang mulia. 1 dini hari ya? 1 dini hari. Berarti sudah masuk tanggal 13 sebenarnya. Tanggal 13 betul yang mulia. Jadi dia telepon itu ya? WA yang mulia. WA Karena baru terbaca karena saudara di luar kan gitu. Siap. Baru kemudian saudara cek kembali ternyata itulah yang sudah diceritakan tadi ya. Siap. Baik. Itu diceritakan, itu yang awal ya. Yang awal maksudnya. Apakah itu ceritanya bersamaan dengan saudara menceritakan adanya bersama dengan saudara saudara menonton ternyata Joshua hidup atau hampir bersamaan yang mulia. hampir bersamaan ya? Jadi saya keluar, saya lihat WA itu, saya jawab, mohon waktu komandan. Saya tidak tahu. Kemudian saya lagi jalan keluar, ketemu sama Cuk, diajak nonton itu yang kemarin disampaikan oleh Cuk. Itu ya, Terus tapi masuk ke rumah Ridwan. artinya saudara menceritakan itu sekaligus? Saya lapor dulu yang mulia. Jadi setelah nonton. Bukan, yang pertama tadi. Oh yang dibawa Inavis. setelah nonton yang mulia. Iya, artinya melaporkannya kan bersamaan jadinya. WA, saya hanya WA. Kan WA. Ketik WA. Ya, WA, terus saudara jawab. siap. Yang dibawa tuh minta waktu kan Siap, gitu. betul. Nah kemudian saudara jawab WA, by WA atau saudara telepon? Belum yang mulia, saya Belum, nonton ya? dulu yang mulia. Oh, jadi begitu saudara melakukan pengecekan tadi, terus kegiatan saudara sekaligus nonton gitu ya? Nonton dulu yang mulia. Hah? Nonton, terus selesai nonton saya lapor, saya tutup telepon masalah laporan saya nonton, nggak lama Pak Hendra nelpon lagi nanya, mana yang tadi kamu minta waktu untuk ngecek, sudah dicek belum? Oh gitu, ya. Karena inilah kemarin itu saya pada waktu tanyakan Siap. kepada Ferdi Sambo, dia katakan seingat saya, ya. Jadi ternyata bukan cuma menyangkut masalah saudara nonton itu yang dilaporkan, juga ada juga pertanyaan dari Hendra yang dimintakan kepada saudara untuk menanyakan apa yang dibawa oleh Inavis tadi. Betul yang mulia. Kan gitu ya? Betul. Ya, baik. Nah ternyata saudara laporkan itu. Ya, jawaban dari Hendra? Waktu itu saya hanya lapor ada barang diamankan oleh Inavis. Sempat ditanya barangnya apa saja. Kalau untuk barang saya belum tahu, makanya saya disuruh berangkat ke Inavis itu kemana. Saya berangkat ke Inavis, Pak Hendra sendiri kemudian yang menyarikan namanya siapa yang berkompeten atau berwenang di Inavis, yang disampaikan kemarin Kombes Ari itu yang mulia. Gitu ya. Siap. Itu setelah nonton ya. Setelah nonton tuh yang mulia. Pertanyaan kemudian, kenapa kok sampai harus menanyakan yang di dalam itu? Yang ada dalam pikiran saudara lah, kalau mungkin saudara tidak tahu kan gitu ya, atau paling tidak, loh apa nih maksudnya?